Ya, baik. Silakan pegang apa namanya itu buku KWU, undang apa namanya? Udah bab berapa sekarang Dina untuk ringkasannya? Terakhir baru sampai bab 6, Pak. Berarti bab 7 minggu ini, minggu depan kita offline ya. Minggu depan itu tanggal 26 ya. Nah, karena di situ sudah ada eh, waktunya UTS ya. Jadi kita sekalian UTS minggu depan. Bahan-bahannya itu Anda sudah punya karena sudah meringkas setiap bab ya. Dimana setiap bab ini seperti Bapak berkali-kali bilang kan, Anda di dalam meringkas itu ambil LO kan, learning objective. Learning objective itu yang kita ringkas. Jadi maksudnya bukan kita juga kebingungan gitu ya, kebingungan untuk membuat sebuah ringkasan ya. Kita lihat buku ini memang bagus ya, tapi semuanya itu harus kita ambil ya berdasarkan capaian pembelajaran ya, CPBL ya, lulusan. Itu singkatannya CPBL, capaian pembelajaran, B-nya apa ya? Pokoknya di dalam RPS maaf, sudah ada ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kemarin kan ada teman-teman kalian yang dari PMM ya, apa perpindahan itu ya. Di situ kan Bapak pernah nanya waktu offline kan beberapa minggu lalu, apakah di tempat Anda diminta juga untuk membuat ringkasan gitu kan? Nah, jadi memang ringkasan ini susah-susah gampang ya. Maksud susah gampang itu kita kadang-kadang semua mau kita ambil. Nah, itu nggak bisa. Oke, Bapak panggil ya. Misalnya yang ada di sini dulu ya. Yang ada di dalam dari huruf Melviani Fitris. Ada orangnya? Iya, Pak. Ya. Anda kan kita sekarang lagi fokus untuk minggu depan ya. Chapter 1 sampai 7. Anda tentu juga pegang buku ya dan ringkasan. Di chapter 7, silakan dibuka halamannya 267. 267 itu gambar. Nah, ini dia. Kalau kita lihat. Tapi sebelum ke 267 kita buka ini pembukaannya dulu. Nah, ini. Silakan. Tadi panggilannya siapa? Mel. Melviani Fitris. Coba dibaca dulu ini. LO-nya nih. LO-nya. Describe the three types of franchising: trade name, products distribution, and pure. Explain the benefits of buying and franchise. Explain the drawbacks of buying a franchise. Understand the laws covering franchise processes. Discuss the right way to buy a franchise. Outline the major trends shaping franchising. Nah, dari 1 sampai 5 ini, 1, 2A, 2B,
Ini kata apa yang baru nih buat Anda? Yang tidak tahu sama sekali. Mel, dengar? Udah nggak ada orangnya? Masih ada? Host siapa yang bisa pantau nih? Ada kok, Pak. Hmm, itu masih tentang franchise semua sih, Pak. Kayak misalkan manfaat, kekurangan, atau pokoknya secara garis besar tentang franchise-nya gitu. Jadi semua sudah pernah dengar ya? Iya, Sudah pernah kalau tahu? Nah, join pasti tahu. di mata kuliah apa ini? Yang pernah dengar nih? Istilah-istilah yang tadi kamu sebut tadi. Apa, Pak? Maaf, putus-putus. Mata kuliah apa yang pernah menyebut istilah-istilah di LO itu? Hmm, Pengantar bisnis, Pak. Siapa tuh yang ngomong? Fikri, Pak. Pengantar bisnis Fikri. di mata kuliah. Iya. Ya, waktu itu Jeff Madura bukan bukunya? Atau udah lain lagi? Griffin, Pak, kalau nggak salah. Oh, Griffin ya, Griffin lebih itu banyak lebih banyak apa namanya itu istilahnya ilustrasi ya. Griffin ya, tebal juga kan? Dikasih PDF-nya atau cari sendiri? Dikasih PDF-nya, Pak. Berarti Anda masih pegang di folder ini? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Nah, ini makanya saya mau tanya kok yang saya tunjuk tadi, karena mata kuliah kita itu harus saling mendukung. Jadi kan pertanyaan tadi itu saya bilang, apakah Anda pernah mendengar, membaca, mengetahui buku, buku maaf, istilah-istilah di dalam LO ini? Oke, Bapak minta tolong Fikri, itu yang tadi kamu sebut itu posting di GCR, posting di GCR, terus kasih caption apa kasih redaksi deh. Buku teks atau buku teori pengantar bisnis. Semesternya satu ya? Pas semester dua? Satu kalau Semester nggak salah satu, tuh Pak. bisnis. Ya, ya. Silakan Fikri. Siapa panggilanmu? Iya, Fikri Eka Saputra. Jadi kita nggak bisa bilang nggak tahu ternyata, ya kan? Memang di 2022 Anda ya nanti itu kan ada perkembangan terbaru lagi. Magang Anda itu kemungkinan besar ya, tetap seperti yang 2021, 6 bulan, dan juga akan bikin skripsi juga ternyata. Ya, ternyata bikin skripsi juga. Sampai ada pengumuman tidak bikin skripsi. Apa kaitannya dengan mata kuliah yang ini dan yang barusan dibahas Fikri ya? Jadi Anda waktu masuk ke dalam tempat magang ya, itu harapannya kami itu banyak, banyak sekali ya. Antara lain ya, waktu diminta mentor untuk membuat, ini kalau saya bacakan dari teman-teman kakak tingkat kalian ya, 2021 yang sekarang lagi PKL, MPKM, itu ada yang diminta membuat ya surat tawaran ya dengan email ya. Jadi buku ini
Ini kan KWU digital ya, kewirausahaan digital. Kalau misalnya di chapter 7 ini kita bicarakan franchising ya. Kalau di Indonesia kan waralaba. Berarti waktu Anda di tempat PKL, kalau tentang waralaba, menurut buku ini ya, buku ini loh, Anda harus bisa ya. Menurut buku ini, ya makanya kita satu-satu kita bahas nih ya. Nah ini nih, franchising, a system of distribution in which semi-independent business owners, semi loh itu. Jadi nggak full kan, franchises namanya. Berarti orangnya banyak ya. Pay fees. Pay fees. Kalau di kita fees itu bisa dianggap, bisa disebut ya, biaya. Biaya bisa ya. Kemudian jasa bisa. Jadi biaya sendiri, jasa, biaya. Tapi upah nggak bisa diartikan sebagai upah. Ya kan? And royalties. Nah, royalties kita nggak ada bahasa Indonesianya. Royalty, royalty juga gitu. Artinya apa itu? Ya kan? Fees, royalties, fees mungkin dibayar ada periodenya. Di awal saja. Royalties bulanan, tahunan, 6 bulanan, to a parent company, franchisor. Nah, itu istilahnya langsung diingat ya. Kalau kita akhirnya apa namanya? Pewaralaba. Pewaralaba siapa ya? Pemegang merek apa penyewa merek? In return for the right to become identified with its trademark, merek ya. To sell its products or services and often to use its business format and system. Jadi kalau Anda ya udah itu franchising ya, waralaba, ada katanya distribution kan ya, distribution. Jadi keinginannya bapak-bapak, ibu-ibu pemilik merek, dia ingin lebih banyak lagi di seluruh wilayah yang dia targetkan. Ya. Kayak gini nih. Ini dibesarkan dikit ya. Kalau Anda lihat gambar satu ini, nah ini. Ini kalau di kita ya, ini kan sekali lagi di Amerika ya. Di kita yang paling terkenal mungkin ya, adalah Alfamart dan Indomaret. Alfamart, Indomaret. Masuk mana Pak? Berarti yang 12,8. Nah, ya. Retail products and services. Quick service restoran, maksud Bapak itu yang punya orang Indonesia, quick service restoran apa? Dulu kita pernah punya, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, terus dipantau juga tuh. Namanya California Fried Chicken. Nah, ikut-ikutan Kentucky Fried Chicken. Saya bilang dulu itu maksudnya nggak tahu sekarang apa masih ada. Dan yang saya bilang punya kita itu maksudnya punya WNI gitu ya. Maksudnya mereknya itu punya WNI, warga negara Indonesia. Turun ya. Itu yang paling terkenal ya itu saya bilang tadi. Alfamart kita tuh. Ya. Ini Alfamart nih. Kita nih di Alfa, Indomaret, ini paling. Kalau di kita ya. Jadi ini kan nih franchise outlets by industry. Ya. Tahunnya udah terlalu lama ya, 2014. Kita punya uang sekian ratus juta, Anda bisa punya Alfamart, Indomaret. Ya. Lanjut, kita cari LO lagi. Nah, ini di LO 1. Describe the three types of franchising: trade name, product distribution, and pure. Ya. Ada tiga katanya. Ya kan? Nah, Alpha masuk apa? Trade name franchising. A system of franchising in which a franchisee purchase, membeli ya, the right to use the franchise of trade name without distributing particular products.
exclusively under the franchise's name. Bisa? Coba. Dari Mel ya. Sekarang kita panggil Dito Yudas. Iya, Pak. Ya. Apa nih maksudnya nih? Trade name franchising. Halaman 267. Trade name franchising. Ada tiga katanya. Silakan. Itu. Apa maksudnya nih? Trade name franchising. Mungkin kalau yang saya pahamin ya Pak, ini maksudnya perdagangan dari nama bisnis tersebut gitu, yang di franchisein gitu Pak. Dari mana kok bisa ambil kesimpulan itu? Itu saya baca yang dari trade name franchising itu involves a brand name Pak. Nah, kalau kita baca ya, without distributing particular product. Nah, itu apa lagi tuh? Putri Tahta Nadia, jangan. Putri Tahta Nadia, Kenapa, kenapa? trade name franchising. Apa nih? Ayo jangan pada diam aja, pada apa namanya itu? Karena Zoom udah dimatiin, orangnya nggak ada lagi. Nggak bisa jawab ya. Bernardus, Bernardus, Evan Dito Yudhistira, Sebentar, Pak. ya. Bagaimana dengan tiga ini nih, LO1 kita? Describe the three types of franchising. Trade name, product distribution, and pure. Ini membedakannya bagaimana nih? Membantu nggak ini? Teori-teorinya ini. Maaf, Pak, pertanyaannya masih trade name. Silakan. Jadi ini ada tiga. Trade name kamu pengertiannya gimana? Trade name itu sama kayak penyewaan atau peminjaman nama untuk penjualan, tapi tidak langsung bekerja dengan yang mempunyai nama itu. Itu namanya trade name franchising. Kalau dari keterangan di situ ya, Pak. Iya. Terus untuk distribution, oh iya, kalau produk distribution franchising ya sama kayak franchising pada umumnya. Jadi mereka menjual dengan di bawah nama perusahaan atau brand tertentu, namun memang bekerja sama dengan mereka gitu loh. Bekerja sama di bawah mereka gitu. Memang bagian dari mereka. Misalnya kayak
KFC emang KFC kan tidak di Indonesia pun KFC memang bekerja sama dengan eh, asalnya gitu, bukan mereka meminjam nama KFC terus untuk jual hal-hal yang lain gitu. KFC, McDonald, eh, AW dan segala macam. Nah, itu produk distribusi franchising. Terus untuk pure franchising, oh, saya kebalik deh Pak. Pure franchise, pure franchising itu yang tadi KFC, McD dan segala macam. Karena McD sama KFC punya format yang udah dikasih dari sananya. Jadi mereka boleh buka KFC tapi formatnya udah sama. Kita kita juga belajar itu di bisnis internasional. Untuk produk distribution franchising, saya masih kurang paham. Iya, betul. Jadi kita masalahnya ya, mohon maaf nih. Tadi kan si Bernardus ya, bilang di bisnis internasional dibahas ya. Satu chapter apa enggak tuh di bisnis internasional? Apa sub chapter aja? Bagian dari chapternya kayak Pak. Nggak satu chapter full. Nah, berarti kewirausahaan ini melengkapi. Tadi kita udah nanya ke Mel, Mel siapa tadi namanya itu? Nah, kalau memang Anda pernah dengar istilah-istilah ini, ya kan? Nah, ternyata sekarang ada lagi nih, ada kaitan dengan bisnis internasional. Kan semester ini kan, semester 4 kan? Apa udah lewat? Semester 3? Di Bisnis semester internasional. ini, Pak, bisnis Ya, itu. internasional. Nah, jadi saya akan, apa namanya itu, bahas franchising ini ada keterkaitan saling dukung ya dengan mata kuliah lain. Nah, ternyata kalau kita baca satu chapter ini, kita mencari contohnya di Indonesia juga suatu pekerjaan yang lumayan ngambil waktu juga kan. Misalnya kita bahas tadi, kan Bapak nanya ke Dito ya, trade name. Kita kalau terjemahkan per se gitu ya, satu persatu kata ya, dia katanya waralaba ya kan. Jadi yang mau nyewa itu namanya franchisee. Saya agak lupa kalau di kita franchisee apa ya. Pewaralaba harusnya yang punya merek pewaralaba. Tapi yang pemegangnya atau penyewanya apa penyewa pewaralaba? The right to use the franchisor's trade name. Oke lah. Kayak saya bilang kan apa kan. Without distributing particular products exclusively under the franchisor's name. Nah, kalau cuma trade name saja ya, nama, merek, ya kan, tanpa mendistribusikan produk tertentu yang ada di bawah pewaralaba. Ini kan kalau Alfa itu dan Indomaret begitu kita tanda tangan kontrak ya, yang jelas produk yang di dalam Alfa kita, Indomaret kita itu semua udah ada dari pemegang hak, pemegang merek. Nggak boleh kita menjual di luar yang kontrak. Sama sekali. Anda pikir misalnya, ngapain? Kampung saya aja jauh dari Jakarta. Nyebrang pulau itu. Kan Indomaret udah ada 10.000 seluruhnya. Nggak ada yang pengawasan kok kan. Jangan gitu ya. Pasti ada. Kan barang-barang di tempat Anda disuplai atau disediakan, dibawakan oleh pemegang merek kan. Bahkan dari, nah kalau produk apa lagi nih? A system of franchising in which a franchisor license a franchisee to sell its product under the franchisor's brand name and trademark through selective limited distribution. Selective limited lah gitu. Product distribution franchisee.
Kalau pure, a system of franchising in which a franchisor sells a franchisee a complete business format and system. Kalau tadi Bernardo bilang masalah KFC, ya, apakah produk distribution franchising, apakah pure franchising, apakah trade franchising, ya kita harus lihat lagi indikator-indikatornya kan. Ya di sini contohnya terus terang aja. The system is commonly used to market automobiles. Chevrolet, Lexus, Ford. Atau lagi gasoline products. Kalau kita kan di sini yang terkenal di Indonesia ya, Pertamina. Dan lawannya itu yang paling udah mulai di mana-mana ya, Shell. Kan sebelum tahun 98 mereka nggak ada itu ya. Pompa bensin luar negeri, milik luar negeri nggak ada di Indonesia. Sebelum 98. Tapi Anda lahir sekarang udah ada. Jadi sebelum itu ya Pertamina. Nah, Pertamina apa tuh franchising bukan? Nah, Pertamina ternyata ya tidak memiliki seluruh pompa bensin yang ada di Indonesia yang logonya Pertamina. Berarti dia menjual apa tuh? Menjual produk berupa ya tempat yang jadi SPBU itu yang menyediakan siapa? Pemilik uang itu kan yang ingin ini trade name, product distribution, atau pure franchising. Kan Anda pernah lihat ada pompa bensin yang tutup. Nah, apa Pertamina-nya yang salah? Pompa bensin di dekat tutup kenapa Pak ya? Jadi akhirnya kita harus nyari. Nah, kalau yang naik motor tuh bisa nyari mana-mana. Maka sekarang ada kami nih sekarang kami ini ya. Ada lagi Pertas Shop. Nah, Pertas Shop lagi tuh. Kerjasama dengan Superindo kalau nggak salah. Apa AKR ya? Nah, itu franchising apa lagi? Nah, ini kita harus tahu indikator-indikatornya kan. Langsung ya kita kayak LO2. Ya, iya. Maaf, ini 2B. Bentar ya. 2A. Kita dikecilkan dulu ini. Biar cepat 2A-nya. Ya, ini dia. Explain the benefits of buying a franchise. Ini yang warna hijau ya. Warna hijau tuh. Warna hijau ya. Nih warna hijau tuh kan ada kan. Sampai banyak dia ceritakan banyaknya eh, manfaat lah ya. Warna hijau itu kan. LO2B drawbacks. Drawbacks sudah tahu lah ya. Ada warna hijau lagi nih, highlights-nya kan. Terus ya kan. Ini kita tadi kan sebutkan KFC, Pertamina, Alfamart ya kan. Nah, yang paling menarik terakhir drawbacks-nya ini, less freedom. Less freedom. Apa sebenarnya ya? Kita lihat ya. Less freedom. When franchisees signs the contract, they agree to sell the franchisor's products or service by following its prescribed formula. This feature of franchising is the source of the system's success. But it also gives many franchisees
the feeling that they are reporting to a boss. Franchisors want to ensure franchises success, and most monitor their franchises performances closely to make sure that franchises follow the system's specifications. Everything you do in a franchise will be dictated by the franchisor. From the moment you turn the key in the door in the morning, warns Eric Carp, a Boston attorney who teaches franchising at Babson College. Nah, jadi kalau ada yang bilang less freedom, tapi Anda harus ingat, Anda itu bawa nama dia, ya kan? Lawannya drawbacks itu. Greater chance for success. Investing in a franchise is not risk-free. In a typical year, between 150 and 200 new franchises enter the markets each year, but not all of them survive. Nah, itu kan. Tapi ini di Amerika ya. Nah, di kita itu, kita kan harus tahu tadi tuh ya, saya kan bilang tuh, kita itu yang paling terkenal Alfamart, Indomaret. Terus saya sebut lagi ya, Pertamina. Nah, itu chance for suksesnya itu apakah berbanding lurus dengan less freedom gitu. Nah, freedom saya itu terbatas jadi Pak. Tapi chance buat sukses ya bagus juga sih. Atau gimana? Nah, ya kan gambarnya gimana nih? Mau sama-sama freedom besar, chance sukses besar. Nah, apa enggak? Atau begini, freedom kecil, chance for sukses besar tapi. Tergantung Y-nya yang mana, X-nya yang mana kan. Nah, itu ya. Nah, kita franchising the law of franchising ya, kita nggak tahu, saya juga harus bilang apa ya. Apakah sudah sampai undang-undang? Kayaknya sih belum. Ya, baru peraturan. Franchise disclosure document nih dari United States ya. Kayaknya baru permen kita paling. Lanjut. Di sini ada mitos 1-10. Saya minta tolong tadi laki udah ya. Nah ini Asti Febrianti. Ada 1-10 Asti. Silakan dibaca 1-5-nya. Asti Febrianti. Ada orangnya? Pak, ada. Nah, Neng, yang hitamnya aja, yang bold, mid 1 until mid 5. Oh, 5 sampai 1-5. ini. Kamu memang nggak punya bukunya? Oh, ada Pak. Sebentar. Silakan. Pasti bisa? Iya Pak. Iya. One franchising is the safest way to go into business because franchising never fail. Ini although the fail rate for franchising is lower than that independent Yang business. bold aja, yang tebal aja. Oh, yang boldnya aja. Mid Oke, number baik. 1 sama mid. Number 1, it'll be able to open my franchising for less money than the franchisor is estimated.
Number three, the bigger the franchising organization, the more successful I'll be. Number four, I'll ask percent of the franchising business system, but I'll approve on by substitution in my expression and kind view. Number five, all franchising are basically the same. Nah, dari 1 sampai 5 ini, Asti, Iya, Pak. mana yang membingungkan? Hmm, iya. Bingung semua? Bagaimana? Yang nomor Hah? 2, Pak. Yang mana? 2. Semua? 2? Enggak, Oke, nomor 2. Iya. nomor 2 saja. Kata apa tuh yang membuat Anda nggak paham? Kata yang di dalam nomor 2 itu apa yang satu kata yang kira-kira Anda membingungkan? Em, Apa, Ti? Yuk, jangan habisin waktu. Tadi kata Anda bingung, bingung, bingung. Kenapa? Asti, bisa? Asti, monitor? Udah nggak ada orangnya ya? Asti nggak ada ya? Ada orangnya, siapa? Din? Asti Febrianti masih ada orangnya? Masih di Zoom, Pak. Bagaimana, Asti? Apa nggak ada lagi? Nggak ada ya? Bagaimana untuk Pak, Asti katanya jaringannya gangguan. Febrian Wijanarko? Coba kita tanya ke Febrian nih. Asti bilang katanya nomor 2 dia tuh nggak familiar kata-katanya. Febrian Wijanarko, Ya, Pak. apa yang kira-kira menurut Febrian di nomor 2 ini yang lain dari yang lain? Apa, Feb? Ayo. Bentar, Pak. Ayo, yang lain siap-siap. Jadi, Hmm? Apa tuh? itu cuman kayak jadinya membuka franchise dengan biaya lebih murah dapat membantu Anda meningkatkan peluang untuk sukses. Terus, Kenapa dia? nah, Kenapa Asti? apa, Pak? Kenapa Asti jadi bingung? Anda bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak. Artinya apa tuh mitos nomor 2 itu? Artinya,
Siapa coba yang bisa nerangkan? Silakan, laki, perempuan boleh. Izin mencoba menjawab, Pak. Siapa nih? Julio, Pak. Kili. Julio, Pak. Oke, silakan Julio. Nah, jadi kan mitosnya ini katanya saya bisa membuka franchise dengan modal yang lebih sedikit dari perkiraan yang punya franchise. Jadi uh, kenapa mitos? Karena disarankan kalau misalnya ingin membuka franchise itu harusnya lebih dari lebih dari perkiraan gitu. Jadi kalau misalnya uh, yang punya franchise ngomong butuh 100.000 dolar, tapi sebaiknya kita punya 150.000 dolar gitu. Itu menurutmu kalau baca mitosnya itu ya, Ya. kalau baca mitosnya ya, masuk akal nggak? Uh, menurut saya mitosnya salah. Mitosnya salah, ya benar. Kenapa salah? Karena mitosnya salah apa benar? Saya setuju sama ininya, Pak, sama kita harus punya uang yang lebih untuk membuka franchise. Oh, berarti mitosnya benar dong. Oh ya, berarti benar. Ya. Kan myth number two, I'll be able to open my franchise for less money than the franchisors estimates. Salah apa benar tuh? Berarti Tahu-tahu mitos. katanya di dalam keterangannya, kalian jangan anggap enteng. If the franchisors tells you you'll need 100,000 US dollar to get started, you better have 150,000 dollars. Lah, kan ada mitos. Kita akan bisa buka itu. Nah, ternyata mitosnya salah atau benar? Salah, Pak. Salah. Ini siapa yang ngomong nih? Fikri, Pak. Fikri. Kenapa salah, Fik? Kan di mitosnya bilang kita perlu duit yang lebih sedikit untuk buka franchise. Padahal kenyataannya itu kita perlu prepare duit yang lebih banyak. Jadi itu kayak berkebalikan banget. Jadi mitosnya salah, Pak. Nah, jadi ini Amerika tapi apakah di Indonesia mitos ini benar atau salah? Atau jangan kita punya mitos lain? Nah, kalau kita misalnya, saya kan bilang Alfamart, Indomart, Pertamina, terus yang dari Amerika, KFC tadi disebut kan, terus saya bilang ada lagi CFC, California Fried Chicken yang punya WNI, yang mirip-mirip KFC. Tapi saya udah tanya juga tadi, apakah CFC masih ada atau enggak, saya juga harus baca lagi, lihat lagi, ada laporannya enggak itu kan, nah itu dia. Coba Fikri, nomor 6 sampai terakhir, baca. 6 Sebentar, Pak. sampai terakhir. Myth number 6, Mitos lagi ya. I don't have to be a hands-on manager. I can be absent owner and still be very successful. Myth number 7, anyone can be satisfied, successful franchise owner. Myth number 8, franchising is the cheapest way to get into business for yourself. Myth number 9, the franchisor will solve my business problem for me. After all, that's why I pay on an ongoing royalty. Myth number 10, once I open my franchise, I'll be able to run things the way I want to. Nah, mitos 10, 9, 8, 7, 6, 5 ya kan. Ini based on siapa nih? Sources nih, ada sources kan? Sources, fine lah nih kan. Nah, kita harus lihat juga mitos di kita gimana gitu kan. Bagaimana caranya itu riset, ya kan? Nah, apakah franchising ini menarik buat Anda? Misalnya Anda pemasaran nih, ini kan jatuhnya pemasaran, konsentrasinya ya, pemasaran, ya kan? Apakah ini menarik buat Anda? Mana tahu di generasi Anda di 2022, ya, Anda eh, ingin meneliti ini. Nah, ini kalau saya katakan ini memang menarik, tapi nanti cari
pembimbingnya tuh Pak Andi M. Sadat. Karena dia pakarnya ini tentang merek, terutama merek, tapi memang merek lagi brand ya, brand equity, brand brand equity, brand loyalty, brand awalnya brand awareness ya, brand awareness, brand loyalty, brand equity, terus brand dia akhirnya bukunya tuh tentang brand semua, ada lagi brand power dia. Nah, kan saya bilang Alfamart, Indomaret, Anda punya uang nih, siap diri tanam untuk ambil kesempatan ya kan, taking business opportunities in Indonesia's retail business landscape, ya kan. Nah, uang Anda itu Alfa atau Indo, kan? Alfa Indo. Nah, udah bingung kan? Atau yang di ketiga ada kan number three di antara mereka? Kok mereka? Sana mereka juga. Ke sana mereka, ke sini mereka, ke sana mereka, ke sini mereka. Pokoknya di mana-mana ada mereka saja. Alfa Indo, seberang seberangan. Bahkan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Seberang seberangan. Nah, Anda mau ambil yang mana? Ah, gue ngambil nomor tiga aja deh. Nomor tiga siapa? Tahu. Nah, harus cari. Siapa nomor tiga? Di antara pemain franchising retail. Kalau mau riset, akhirnya jadi satu skripsi. Tapi kan harus ada, balik lagi kan, Pak bilang kan, 2022, MBKM dulu, baru nulis. Kayaknya masih kayak 2020 yang lagi nulis dan yang udah tamat. Ada yang udah tamat loh 2020. Bapaknya ngebimbing tiga. Keuangan tadi Bapak kan. Kakak tingkatmu John, kakak tingkatmu Ale, kakak tingkatmu Mita. Ya sudah udah semua. Tanggal 10 sehari sebelum puasa. Persis. Pas 3,5 tahun. Kok bisa Pak? Ya, waktu Bapak push kan. Dulu 2016 terakhir 3,5 tahun. Pas 1 Maret 2020 dia sudah. Pas juga tutup lockdown PSBB. Dan kita punya gedung 2020 itu awal didemolis atau istilah Indonesia dirubuhkan karena bukan di gedung baru. Nah, gedung baru udah mau kelar tuh. Tapi Anda kayaknya nggak bakal pakai karena tahun depan 2025 Anda udah MBKM dan semester berikutnya skripsi. Jadi kalau 3,5 tahun nggak duduk di dalam gedung baru kayaknya. Kecuali yang mau ada mata kuliah misalnya apa itu, misalnya perbaikan lah apa-apa. Nah jadi gitu ya, jadi belajar buku ini pandangan Bapak itu gitu kan. Kita minggu depan UTS kita, ini tinggal 10 menit lagi ya, akan bergerak dari ringkasan Anda. Dan juga ini saya tutup dulu ya, di stop share dulu. Saya minta itu Dina kali ya. Dina bisa ngatur nggak itu? Dina, kamu bisa atur setiap orang kan sudah buat pertanyaan. Bener ya, Din? Iya, Pak, sudah. Nah, kamu atur bisa nggak, Din? Itu dalam satu folder kebanyakan kali ya. Satu dokumen deh. Ya, kumpulin tuh berapa pertanyaan? 3 kan ya? Nah, dari si A dengan NIM ini, pertanyaan 3. Jadi kan satu file. Microsoft Word apa dua deh, Microsoft Word dan Filenya Microsoft Excel. hasil scanan kertasnya atau fisiknya yang dikumpulin ya, Pak? Loh, kan WA, waktu itu kan pakai WA kan? Oh, pertanyaan yang lewat WhatsApp. Saya kira yang bikin di kelas waktu itu. Iya, Pak. Yang udah dibukuin 2 minggu yang lalu apa ya? Oh iya, iya. Yang Itu langsung aja chat tuh. ke Bapak itu ya? Ya betul. Jadi itu dikumpulkan ya di. Habis itu diposting di GCR. Seluruh pertanyaannya, Pak. Ya, lengkap dengan nama NIM. Mau diurut paling awal. Oh, Punya daftar hadir berdasarkan oh, nama. sudah ada, Pak. Berdasarkan NIM. Ah,
Nomor 1, 17.056 sekian sekian, 22.007 Bernardus bukan? Iya, Iya, kenapa Pak, Pak? dari Bernardus, absen Ya, pertama. coba kamu pegang ya itu ya. Ada, Pak, sebentar. Nah, coba sekalian absen aja sekalian deh. Mumpung ada waktu berapa menit lagi nih, silakan. Di absen aja, Din. Satu persatu. Yang lain jawab hadir gitu ya, biar Dina panggilkan ya. Yang lain pasti panggil Dina, jawab hadir gitu ya. Ini saya panggilin aja atau sambil share screen ya, Pak? Boleh, share screen lebih bagus lagi karena dia jadi lihat sama dia lengkap gitu. Silakan. Sebentar. Sambil absen ya, semua mendengar ya, jangan sampai nggak absen. Tadi yang, Bernardus. ya silakan, maaf. Oh, kenapa, Pak? Enggak, silakan. Hadir Oh, tuh iya. udah. Bernardus Evandito, Hadir. Andre Kurniawan, Hadir. Asti Febrianti. Tadi hadir tapi lagi gangguan jaringan, dihadirin aja, Pak. Iya, gimana namanya? Aduh, kita ya begitulah kita tuh. Susah jadinya. Hadir aja. Muhammad Ramadan, Hadir, hadir. Erika Ostari, Hadir. Maria Lorenza, Hadir. Muhammad Said, Hadir. Putri Salsabila, Hadir. Aisyah Mia, Hadir. Zikri Alamsyah, Hadir. Andika Amalia, Hadir. Ibnu Haiban, Hadir. Mutiara Putri Ananda, Mutiara, Ini Mutiara udah ngomong di kolom chat katanya nggak bisa on mic, lagi kendala. oh iya, kasih ya, Kak. Abinaya, Hadir. Aleika, Hadir. Danita Herunisa, Hadir. Muhammad Fikri Eka, Hadir. Ivan Fadila Syakib, Hadir. Salwa Nur Amalina, Salwa, Eka Faradila, Hadir. Alma, Hadir. Brenda Aurelia, Hadir. Gustia Rizky Ramadan, Hadir. Iken Krisma Ayu, Hadir. Muhammad Rizal Romdoni, Muhammad Rizal. Oh, Pak, Muhammad Rizal tadi sempat chat saya, katanya lagi di perjalanan mau ke kampus. Iya, ngapain lagi? Orang disuruh Soalnya Zoom. ada kelas Pak siang. Gimana sih? Udah bikin itu aja. Eh, P, perjalanan bilang. Oh, baik. Kan lu sendiri bilang perjalanan. Ya udah lu tulis perjalanan. Tiara Dwi Puspita, Hadir. Giovanni, Hadir. Syafina Putri Maharani, Hadir. Febrian Wijanarko, Hadir. Muhammad Justin, Hadir. Salsabila Putri Firmansyah, Hadir.
Zahrani Denisa Permaisela, Hadir. Putri Tahta Nadia, Dito Habib Yuda, Hadir, Din. Made Tiara Diva, Hadir. Raffi Raditya, Hadir. saya ada. Muhammad Farhan, Hadir, hadir. Julio Matthew, Hadir. Lika Putri, Hadir. Ezra Patricia, Hadir. Melviani Fitris, Melvi hadir. Fahra Anisa, Fahra Anisa, Adelia Fahmi, Fadili Syakur, Hadir. Saidah Hasyani, Saidah, Ini yang di offline juga nggak ada. Ada kan ya? kurang tahu Pak yang di offline. Ini anak PMM Pak yang bawah. Betul. Terus lanjut. Lili Aulia, Lili Hadir. Aulia, Hadir. Siti Koima, Hadir. sudah Pak. Ya, jadi eh, kalau memang lagi Zoom ya pakai Zoom aja gitu kan. Kecuali Anda memang ya nggak hadir gitu kan. Jadi bilang perjalanan kan jadi lucu. Oke, tadi ada yang Bapak minta tolong buku pengantar bisnis siapa ya? Oh, sudah Dina saya ingat ya? upload Pak. Oh itu bisnis internasional yang pengantar bisnis. Yang tadi ngomong awal-awal siapa? Oh, Pak, buku pengantar bisnis sama bisnis internasional kebetulan sama, Pak. Sama-sama Griffin. Loh, waduh. Pengantar bisnis ini pakai bukunya? Iya, Bukunya waktu pengantar sama. bisnis. Bukunya sama. Oh, dosennya sama nggak tuh? Dosennya beda, Pak. Wah, baru tahu saya. Kalau PB itu pengantar bisnis itu biasanya Jeff Madura. Harusnya sih nggak sama nih, harusnya. Saya tanya Pak Orprodi lah. Harusnya nggak sama. Ini diposting oleh Dina di link Google Drive ya? Link Google Drive kan? Iya Pak, betul. Berarti harus di-download dulu ya. Iya. Karena di sini saya permintaannya file tidak dapat dibuka. Filenya Terlalu besar terlalu untuk... besar Pak, jadi harus Iya, di-download memang. iya betul. Oke. Nah, itu saya baru tahu juga itu. PB siapa dosennya? Pengantar bisnis. Bu Destri ya Pak. Bisnis internasional? Bisnis internasional Bu Destri ya. Kalau pengantar bisnis Pak Budi kalau nggak salah. Pak Budi Santoso? Kenapa Pak? Waduh. Pak Budi Santoso yang kata Anda meringkas pakai folio. Iya betul. Oh, harusnya yang basic itu Jeff Madura. Bahkan kalau saya waktu tahun saya kuliah itu eh, lebih basic lagi yang benar-benar dari Indonesia. Mana bukunya masih ada nggak ya? Dari BPFE, Universitas Gadjah Mada. Dulu namanya PEP namanya, Pengantar Ekonomi Perusahaan. Oh, masih ada tuh, Pengantar Ekonomi Perusahaan. Jadul ini, buku jadul. Tapi ini benar-benar Indonesia. Contohnya Indonesia sekali. Nih, kelihatan? Nah ini. Ini emang benar-benar kita dikasih lihat ya mata kuliah pengantar ekonomi perusahaan itu memang benar-benar ibaratnya ya cerita tentang Indonesia. Nih, bentuk-bentuk badan usaha, pemilihan letak perusahaan, pengkhususan dan kombinasi perusahaan,
Masalah personalnya dulu namanya MSDM personalia. Masalah produksi dulu namanya operasional produksi. Bentuk organisasi fungsional. Ini memang terus ada keuangannya harga pokok HPP. Makanya kita waktu itu ingat sekali ngitung HPP itu. Terus dulu keuangan namanya pembelanjaan. 245 halaman. Kalau dilihat di bukunya memang sederhana kalau zaman dulu ya. 33 tahun yang lalu kan. Cuma ini dulu wajib ini nih, apa namanya? Wajib wajib B dulu yang ini. Tapi PB jadi kok digabung ya. Jadi nantilah. Masalahnya kita kan ada akreditasi ntar lagi. Ya, oke deh. Udah 1 jam persis. Ya, Pak, saya izin memastikan lagi untuk pertemuan minggu depan offline ya, Pak? ya. Minggu depan UTS offline. Nanti chapter 1 sampai 7 yang telah Anda kerjakan LO-nya, learning objective, ya. Anda pelajari karena ujiannya dari LO ya. LO semua. Ya begitulah. Apalagi kira-kira, Din? Eh, untuk yang pertanyaan yang waktu itu dikirim ke Bapak itu dikumpulin jadi satu lewat drive apa gimana ya, Pak? Kalau yang paling mudah itu, yang jelas kan Anda harus kumpulkan dulu. Jadi satu file. Oh, jadi Nah, satu file aja. satu file harus kasih nama misalnya daftar pertanyaan chapter berapa waktu itu kalau nggak salah 6 ya. Oh, 5 kalau nggak salah ya. Yang dia. Nah, terus kasih Pak, nama. mohon maaf. Tadi Salwa hadir ya, Pak? Tanya Dina. Sorry, tadi lagi di Gojek. Salwa hadir ya, Pak? Oh, udah Iya, hadir. makanya kalau pergi. Zoom. Zoom nggak bisa digojek. Kamu dari mana mau ke mana lagi itu? Lagi mau ke kampus, Pak. Ya kan di kampus nggak ada offline. Emang ada offline? Ada offline, Pak. Nanti Jam berapa? siang. Jam 1. Ya online dulu, di rumah baru jalan. Kamu ada aja nih Salwa ini memang. Oke, ya jadi kumpulkan ya, Din. Dalam satu, Dikumpulkannya mulai kapan ya, Pak? lah sekarang aja. Oh, jadi teman-teman Eh, kirim ke saya berupa screenshotan aja kali ya, Pak? Loh, Kan biar yang gampang, chat, tinggal copy paste aja kali itu teksnya aja oh tanggung. di Word aja kali ya, Pak? Iya, Microsoft Word atau Microsoft Excel. Oh, baik. Biar jadi satu file yang lengkap ya kan. Oh, Kalau mau mudah mungkin Excel ya, kalau mau mudah. Tapi ya tergantung lebih mudah kebiasaan Word kamu sih, lah. Pak, kayaknya. Iya, Saya kirim tapi lewat mana ya, Pak? kalau udah siap, Ya, kalau udah jadi langsung di file. posting di GCR. Oh, digecer aja. Oke, Pak. Biar semua bisa baca, Baik, Pak. semua orang bisa baca. Oke, Oke Baik, sampai sini Pak. dulu ya. Ya, Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, mari. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak.